atas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah panas-panas gini masih pada semangat ya Bapak Ibu ya. Sudah pada makan Masih siang Bu? Bapak Ibu sudah pada sudah, makan siang? Insya sudah Allah. Ibu. Sudah Bu. Oke. Berarti sudah tidak ngantuk lagi ya. Oke, di sini saya mau membawakan materi untuk bagaimana cara pembuatan NIB. Sebenarnya ini NIB itu awal dari pendaftaran untuk sertifikat halal. Jadi wajib ya Bapak Ibu itu dapurnya mungkin di sini semua dapur SPPG ya? Atau ada yang di luar SPPG? Kebetulan berarti SPPG semua ya. Baik, jadi SPPG itu biasanya masih di bawah yayasan ya. Tentunya sudah memiliki NIB, tetapi apabila nanti dari yayasan itu ada beberapa dapur yang sudah digunakan NIB-nya, mungkin bisa menggunakan NIB dari mitranya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya share screen dulu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Oke, Bapak Ibu, di sini pembuatan NIB yaitu nomor induk berusaha. Nah, mengapa legalitas usaha itu penting untuk SPPG? Itu karena kan fondasi kuat bagi pertumbuhan bisnis, khususnya bagi SPPG ya Bapak Ibu ya. Tanpa legalitas yang jelas, maka usaha yang akan menghadapi berbagai hambatan dalam pengembangan dan pemenuhan regulasi. Jadi kewajiban sertifikasi halal kini juga semakin krusial sesuai dengan mandat dari BPJPH, bukan hanya soal kepatuhan tetapi juga kepercayaan konsumen dan daya saing dari pasarnya. Nomor induk berusaha sendiri ini memegang peran sentral dalam sistem perizinan usaha di Indonesia, yaitu menjadi kunci untuk mengakses berbagai fasilitas dan pemenuhan sertifikat persyaratan dalam sertifikasi. Dalam memahami NIB, apakah NIB itu yaitu nomor induk berusaha? Pengertiannya dari NIB itu adalah identitas pelaku usaha yang diterbatkan oleh Sistem Online Single Submission atau OSS. Ini merupakan satu-satunya identitas yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia, yaitu fungsi komprehensifnya dari NIB tidak hanya berfungsi sebagai izin usaha biasa, tapi juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan kita memiliki NIB, kita sudah mendapatkan tanda daftar perusahaan. Angka pengenal importir juga bisa atau API, serta akses kepabean mempermudah berbagai urusan birokrasi Anda. Jadi semua itu baik perizinan-perizinan gitu selalu dimulai dari NIB ya atau OSS. Di situ banyak perizinan-perizinan yang lewat OSS, salah satunya yaitu untuk ke sertifikat halal. Jadi pendaftaran sertifikat halal itu wajib memasukkan NIB karena ngeling otomatis dengan NIB BPJPH tersebut. Syarat penting dari pembikinan NIB ini adalah yang pertama yaitu NIK. Jadi Bapak Ibu ataupun nanti mitra yang belum memiliki NIB bisa dibuatkan dari nomor induk kependudukan. Pastikan bahwa KTP-nya itu sudah terdaftar di Dukcapil. Apabila nanti KTP Bapak Ibu tidak sesuai dengan Dukcapil, maka tidak bisa dilanjutkan untuk pembuatan NIB. Kemudian NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak, jika sudah memiliki bisa digunakan untuk nomornya. Tapi jika belum, otomatis masih bisa dilanjut ya tanpa NPWP untuk yang perusahaan perorangan. Tetapi kalau untuk eh, yayasan itu wajib mengisi NPWP. Kemudian selain itu juga siapkan untuk email dan nomor HP aktif, di mana ini sangat krusial ya, karena akan ada kode verifikasi dari OSS masuk di nomor HP ataupun di email Bapak Ibu nantinya. Jadi ini pastikan nulisnya juga harus sesuai dengan email yang aktif, nomor HP-nya juga jangan sampai salah nomor.
Setelah itu siapkan data usaha lengkap seperti siapkan detail alamat usaha, kemudian usahanya di bidang apa itu masuk di KBLI apa, seperti itu udah harus dipersiapkan ya. Kemudian perkiraan modal usaha itu berapa? Kalau untuk SPPG itu biasanya modal usahanya berapa disesuaikan dengan kegiatan di SPPG-nya seperti itu. Dan juga informasi lain yang relevan dengan kegiatan SPPG Anda. Langkah-langkah dalam praktis membuat NIB ini yaitu yang pertama kita akses dulu akun OSS ya. Jadi kita buka Google, terus kita ketik aja OSS RBA, itu otomatis akan muncul. Kemudian setelah itu kita registrasi akun, itu yaitu memasukkan KTP, nanti akan ada contohnya ya. Kemudian setelah itu juga login. Setelah login kita isi data usaha dan pilih KBLI dan validasinya. Sebelumnya yaitu Bapak Ibu siapkan dulu KTP yang belum terregistrasi ya atau belum terdaftar di NIB. Kemudian setelah itu ada foto rumah tampak depan, kemudian screenshotan peta lokasi, email aktif dan nomor HP yang aktif. Selanjutnya ini untuk kita buka di awal ya, kita login di akun Google dengan OSS RBA. Kita klik SSO RBA. Kemudian kita ngisi jenis pelaku usaha. Di sini untuk pengisian pelaku usaha, misal punyanya mitra ya, jadi kita isi untuk perorangan. Kemudian diisi juga nomor induk pendudukannya juga diisi, dari KTP ya. Nah, di sini kita tulis untuk verifikasi data, kemudian email yang aktif. Karena di sini nanti ketika kita klik verifikasi, akan muncul untuk kode verifikasi seperti ini. Jadi di email bisa, tapi paling banyak memang di email ya. Di situ memang kalau NIK sudah terdaftar, itu nanti sudah tidak bisa dibikin lagi Bapak Ibu ya. Jadi satu NIK itu hanya bisa membuat satu nomor NIB. Jadi apabila NIK-nya sudah terdaftar, berarti dia tidak bisa untuk mendaftar lagi. Harus dicari bagaimana kemarin itu KTP-nya dibuat siapa gitu harus ditelusuri. Karena KTP yang sudah terdaftar di NIB tidak bisa dibuat lagi. Nah, setelah ke kode verifika masuk dari email ya, kita lihat di email, kemudian kita isi 6 digit di kotak-kotak ini, kita lanjut ke kata sandi karena tadi kan terverifikasi ya dapat kode. Kemudian kita buat kata sandi. Kata sandi di sini disesuaikan dengan eh, aturannya di sini ya, yaitu minimal 8 karakter, kemudian menggunakan huruf, kemudian ada menggunakan angka, juga menggunakan karakter spesial. Nah, kita diikuti sesuai dengan ini. Kalau sudah sesuai kata sandinya, kita klik ke lanjut. Dari lanjut ini, eh, untuk nomor KTP otomatis sudah terisi. Jadi tidak perlu kita otak-atik ya, kalau untuk KTP ya, karena sudah terregistrasi dengan kependudukan juga ke OSS. Setelah itu kita masukkan nomor HP yang aktif. Nomor HP yang aktif untuk dimasukkan ke datanya. Setelah itu tulis nama pelaku usaha yang sesuai dengan KTP didaftarkan tadi. Apabila nama pelaku usahanya berbeda dengan nomornya juga tidak bisa dilanjutkan ya. Kita tulis. Nah, di sini ada nama pelaku usaha, kemudian ada tanggal lahirnya. Ini sesuaikan dengan KTP Bapak Ibu ya. Nah, kalau misal di sini ada alamat yang berbeda ataupun nama. Nama di sini ternyata ada titelnya atau ada gelarnya ya, ada gelarnya. Di KTP ada gelar, tetapi di data Dukcapil itu tidak ada gelar. Itu juga disesuaikan dengan data di Dukcapil. Jadi gelarnya harus dihapus dulu seperti itu. Nah, begitu juga alamat. Misalnya alamatnya itu ada pemekaran wilayah. Jadi data yang digunakan yaitu sudah dipacil bagaimana, apakah alamatnya sudah sesuai atau belum seperti itu. Kalau sudah sesuai semua dari provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa sudah sesuai, kita centang checklist untuk saya setuju dan kita daftar.
Nah, setelah didaftar, muncul seperti ini bahwa pendaftaran Anda sudah berhasil, pembuatan akun ya. Jadi, Bapak Ibu sudah otomatis mempunyai akun si halal, akun si halal, akun OSS ya untuk ke NIB-nya. Nah, setelah di akun ini, kemudian kita udah masuk, kita langsung di layar seperti ini OSS-nya. Jadi ada kita pilih perizinan berusaha di sini, kemudian kita isi untuk nama provinsinya, kemudian di sini nama kotanya. Setelah itu kita tambahkan dan muncullah layar seperti ini. Jadi ini ditambahkan untuk lokasinya. Setelah itu kita muncul seperti ini nih. Di sini penambahannya ada 3 tempat, yaitu darat, laut, dan hutan. Berarti kalau SPPG di darat ya Bapak Ibu ya. Untuk usaha di hutan mungkin untuk perhutani seperti itu. Nah, kita pilih yang di darat. Kemudian kita scroll ke bawah, akan muncul seperti ini. Nih, penambahan untuk di bawahnya ada di darat, kawasan seluruh lokasi di darat untuk menjalankan usaha sesuai aturan tata ruang. Kemudian jenis lokasi usahanya yaitu individual. Kemudian checklist permohonan persyaratan dasar dengan kategori mikro rendah. Nah, di sini untuk checklist diisi semua. Setelah itu bisa langsung kita simpan lokasi. Nah, setelah kita simpan lokasi, kita langsung ke layar seperti ini. Jadi kita cukup menulis untuk lokasi kabupaten sama kotanya ya, atau eh, kecamatan, kecamatan atau kabupaten atau kota. Tulis di sini. Kemudian kita ambil, nah screenshotan ini kita ambil untuk mengupload data-data nanti ketika pembuatan NIB ya. Jadi ini sudah ada titiknya di sini, kita screenshot hasilnya seperti ini. Nah, screenshotan ini nanti kita buatkan untuk PDF ya. Jadi jangan JPEG, kita jadikan ke PDF dulu. Setelah itu dari ini sudah selesai, kita lanjut ke bawah. Titik koordinat udah ditemukan sama dari sistem ya. Kemudian kita ngisi untuk lahannya. Lahannya berapa? Kalau SPPG itu biasanya butuh lahan berapa ya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Halo Bapak Ibu. Normalnya 20 kali 20, Bu. Berapa Pak? 20 kali 20 meter. 20? 400 meter. 20 kali 20 meter. 400 meter persegi ya Pak? 400, Bu. 400, Bu. Cukup ya, Pak? Minimal 400 ya, Bu. Oh, dengan 300, Bapak siapa 400 Pak? meter. Secara juknis seperti itu, Bu. 20 kali 20. Oh gitu, 20 kali 20 ya Pak ya. Itu udah mencukupi memadai dengan semua aktivitas SPPG Sudah, ya Bu, Pak? sudah semua. Hmm.